Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi sebuah video terkait uang dan fungsinya yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud LCMEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut telah dijelaskan definisi dari uang. Nah, uang didefinisikan sebagai benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Karena di dalam video tersebut hanya menjelaskan pengertian uang secara umum, di sini saya akan menambahkan pengertian uang secara terminologi Islam. Nah, pengertian uang secara terminologi Islam ini berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Definisi nuqud menurut Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukur yang dibayarkan dalam transaksi dan jasa. Sedangkan Ibnu Qayyum berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nah, selain itu, saya di sini juga akan menambahkan penjelasan terkait sumber hukum uang. Nah, uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini memungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam berasal dari bahan logam seperti emas maupun perak dengan bentuk yang mudah dikenali dan tahan lama. Seperti contoh uang 1000-an rupiah yang terbuat dari logam, lalu uang 500 rupiah yang warna kuning itu biasanya. Terus uang 100 rupiah yang terbuat dari perak dan lain sebagainya. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang akan dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, seperti uang kertas dan uang logam yang sudah jelas-jelas dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan uang giral yaitu uang yang dikeluarkan lembaga keuangan selain bank sentral, seperti contoh cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank sentral seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Jenis-jenis uang menurut nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Nah, uang penuh ini yaitu uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Contohnya seperti uang emas. Jadi, uang emas ini antara nilai bahan dan nilai nominalnya sama. Misalkan uang ini 100.000, jadi nilai bahannya juga 100.000, seperti itu. Nah, sedangkan uang tanda yaitu uang yang nilai bahan dan nilai nominalnya berbeda. Seperti contoh seperti uang-uang yang telah kita gunakan, yaitu uang kertas yang memiliki nominal 100.000 misalkan, tetapi kita tidak tahu nilai dari kertas atau nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut apa setara dengan nominal dari uang tersebut. Nah, setelah kita mengenal definisi dari uang, entah itu definisi secara umum maupun secara terminologi Islam, dan juga telah mempelajari jenis-jenis dari uang, sekarang kita akan membahas fungsi dari uang. Nah, fungsi dari uang yang pertama yaitu sebagai alat tukar atau medium of change. Jadi, misalkan ketika kita tidak punya buku, kita ingin memiliki buku. Nah, kita tukarkan uang kita kepada si pemilik buku atau penjual buku untuk ditukarkan dengan buku dan dia menerima uang.
Fungsi uang yang kedua yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Jadi, misalkan bagaimana cara kita menghitung kekayaan kita, yaitu dapat kita hitung dengan uang yang kita miliki. Atau misalkan kita punya mobil, nah berapa harga mobil itu jika diuangkan, nah itu dapat kita sebut sebagai uang, yaitu sebagai satuan hitung. Fungsi uang yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena uang dapat mengalihkan daya beli seseorang dari masa kini ke masa mendatang. Adapun beberapa fungsi turunan uang, diantaranya yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Nah, karena sudah jelas uang tersebut dikeluarkan oleh bank sentral, sehingga uang ini sudah pasti menjadi alat pembayaran transaksi yang sah. Fungsi turunan yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran hutang. Nah, jadi misalkan ketika kita punya hutang dengan seseorang, maka kita dapat membayarnya dengan uang. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, jadi misalkan ketika kita punya tanah dan kita tidak tahu mau diapakan tanah tersebut, sehingga kita uangkan tanah tersebut atau kita jual tanah tersebut kepada orang lain dan kita mendapatkan uang, lalu uang itu kita simpan. Nah, inilah yang dapat disebutkan bahwa uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat yaitu uang sebagai alat pembina kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi karena adanya uang, maka kegiatan ekonomi akan dapat terus berlanjut. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi uang menurut ekonomi Islam. Sama seperti fungsi uang menurut umum, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat hitung, dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Jadi cukup sekian video tanggapan saya terkait materi uang dan fungsinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.